kalau pertama pakai itu pasti airnya tuh agak bau ya guys ya. Dalam arti kayak bau plastik gitu ya guys ya. Jadi untuk pembersihan selangnya, teman-teman bisa lihat yang di sini buku petunjuknya itu harus dibersihkan atau direndam dengan air lemon dan air garam serta air hangat itu selama 30 menit. Halo semuanya, kembali lagi di channel yang akan berbagi informasi dan tips seputar barang dan peralatan rumahan. Nah, kali ini kita akan mereview dispenser galon bawah dari Arashi ya, ABD 04 Black. Nah, untuk galon ini sendiri ini sudah sekitar 3 bulan lebih ya teman-teman ya. Saya beli dan kira-kira apa sih keluh kesahnya dan gimana, apakah ini rekomendasi atau apa saja kelebihan dan kekurangannya. Mari kita simak videonya berikut ini. Oke teman-teman, kita akan review terlebih dahulu dari bahan-bahannya ya teman-teman ya. Jadi bahannya ini plastik, menurut saya sih ringan tapi cukup kokoh ya teman-teman ya. Kemudian bagian sini juga plastik, tapi di sini bagiannya mengkilat ya. Tapi ini bahan plastik ya guys ya. Nah, kemudian ini secara fisik seperti ini tampilannya ya teman-teman ya. Jadi di sini ada penyaringan seperti biasa, ini bisa dibersihkan ya teman-teman ya. Kemudian untuk tampilannya, indikatornya di sini sudah ada ya. Ada indikator nyala, ini untuk air. Kemudian ada indikator air panas, air dingin, dan juga untuk pengisiannya. Jadi nanti pada saat proses pengisian ataupun nanti airnya itu berkurang, dia nanti akan memberikan indikator ya teman-teman ya. Gitu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk tampilan di sini, ini ada 3 tombol ya teman-teman ya. Di sini adalah yang normal tuh di bagian tengah. Kemudian untuk yang dingin sebelah ujung sebelah sini dan yang panas itu sebelah sini. Nah, jadi teman-teman kalau yang panas di sini ada pengamannya ya, jadi nggak bisa ditekan kalau tombol merah ini belum ditekan seperti ini. Jadi kita harus tekanin dulu baru bisa tekan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini untuk tampilan. Nah, oke. Nah, ini maaf ya, ini karena tadi kita lepas ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian bawahnya. Nah, untuk bagian galonnya sendiri ini teman-teman ya. Jadi di sini udah kita mendapatkan besi stainless ya untuk yang menuju galonnya sendiri. Nah, jadi di sini teman-teman bisa perhatikan juga di sini ada keterangan low watt, kemudian ada J5 teknologi. Jadi J5 teknologi itu yang ini ya. Nah, ini seperti Z ya. Nah, ini yang dikatakan J5 teknologi. Nah, ini kita pasang aja seperti ini. Kemudian ini kita tinggal pasang di bagian sininya. Nah, kemudian yang ini kita tinggal pasang ke sebelah sini ya teman-teman, di atas sini ya. Oke, ini tampilannya ya teman-teman ya. Kemudian kita akan lihat di bagian tampilan lain. Nah, tampilan samping itu seperti ini ya, ada rongga-rongga seperti ini. Tapi ini sebenarnya hanya motif aja ya teman-teman ya. Nah, yang senangnya di sini ada pegangan ya, kanan kirinya ada pegangan seperti ini. Ini difungsikan untuk pengangkatan seperti ini. Nah, memudahkan bagian pengangkatan seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita beralih ke bagian belakang. Oke teman-teman, kita beralih ke bagian belakang. Tampilannya seperti ini ya guys ya. Di sini ada bagian untuk bagian belakang ini ada galvanis ya, bahan galvanis untuk belakangnya. Kemudian di sini ada powernya teman-teman ya. Ini ada baut-bautnya. Kemudian di sini untuk tombolnya ada 3 ya. Yang pertama adalah untuk on, untuk air. Kemudian untuk panas dan juga untuk dingin. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada pembuangan ini bisa dilakukan pembersihan sekitar 6 bulan sekali ya teman-teman ya baiknya ya. Nah ini udah 3 bulan, mungkin kita bisa coba juga ya untuk pembuangannya seperti apa. Dan di sini teman-teman bisa lihat di sini ada untuk kipasnya ya, fan-nya ya. Mungkin inilah yang untuk mendinginkannya ya teman-teman ya, untuk proses coolernya ya. Sepertinya seperti itu di dalamnya sepertinya. Nah ini teman-teman ya ada ya. Jadi ini mungkin fan untuk pendinginannya, untuk yang bagian coolnya ya teman-teman ya. Ini spesifikasinya ya, karena memang sudah saya pakai dan kebetulan ini kena air ya, kena minyak ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ini spesifikasinya Arashi water dispenser ABD 04C Black ya. Kemudian tegangannya itu dayanya sendiri, maksudnya untuk wattnya itu 5 sampai 400 watt ya. Karena 5 itu untuk air biasa, kemudian sekitar 70 watt itu untuk yang dingin, sekitar 400-an untuk yang panasnya ya teman-teman ya. Ini udah SNI ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk cara pemasangan galonnya sendiri sangat mudah ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pipa bawaannya. Nah, ini pipa bawaannya tinggal kita masukkan seperti ini. Ini kita tinggal pasang seperti ini, lepaskan. Ini kita masukkan selang seperti ini, ya guys ya. Kemudian ini kita masukkan airnya ke dalam sini, dan ini kita masukkan ke lubang sini ya. Nah seperti ini. Nah tinggal kita masukkan airnya seperti ini, lalu kita tutup kembali. Nah seperti ini. Ini udah siap ya guys ya. Jadi ini udah siap. Nah ini indikatornya belum nyala ya,
karena belum kita nyalakan. Nah, tinggal kita on kan. Nah, ini proses nyala ya guys ya. Nah, ini adalah proses pengisian air. Tadi menyala ya guys ya. Nah, sekarang berbunyi nih. Jadi dia mengisi dari. Jadi saat ini dia proses pengisian ya guys ya. Dari si galonnya menuju tangki yang ada di dalam dispenser ini. Nah, ini masih bunyi ya. Jadi tadi ada indikator di sini. Nah, ini biasanya akan berkedip kalau misalnya air, kalau ini akan berkedip ya kalau misalnya air kita habis ya guys ya. Tidak ada indikatornya. Nah, ini proses pengisian. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai pengisian. Nah, kita coba nyalakan di bagian hot ya. Nah, ini tombol hot menyala ya teman-teman ya. Ini indikator air panas. Kemudian kita nyalakan bagian dingin. Nah, ini bagian air dingin. Nah, seperti ini ya guys ya, menyala ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita di sini ada 3 tombol ya. Ini normal, cool, dan yang hot ini nggak bisa dipencet ya. Jadi ada pengamannya seperti ini. Oke. Nah, ini ringkas banget ya guys ya. Bahannya ringan, mudah digunakan dan juga mudah dipindah-pindahkan. Oke, teman-teman semua, jadi ini adalah dispenser AC ya. Harganya tuh saya beli sekitar 800-an dan di sini saya akan berbagi informasi ya. Kira-kira apa sih menurut saya kekurangan dan kelebihan dispenser ini. Oke, kita ke kelebihannya terlebih dahulu ya guys ya. Jadi yang pertama adalah ini dispenser galon bawah ya. Jadi enak untuk penyimpanannya bisa di bawah. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi angkat-angkat galon ya teman-teman ya. Tinggal digeser ke bawah aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk penggunaannya menurut saya ini cukup mudah ya guys ya. Jadi di sini ada 3 indikator. Ada panas, normal dan juga dingin. Nah, untuk air dinginnya sendiri sih menurut saya lumayan dingin ya, cukup dingin lah. Walaupun nggak terlalu dingin-dingin banget gitu, tapi udah cukup lah untuk konsumsi air dingin lumayan banget menurut saya guys ya. Kemudian untuk air panasnya juga lumayan. Untuk durasi bisa air panas itu mungkin bisa harus menunggu sekitar setengah jam lah mungkin ya, seperti itu ya. Tapi menurut saya sih itu worth it ya. Dan juga kembali lagi kalau untuk air dingin mungkin itu kan sekitar wattnya 70 watt ya, masih terjangkau lah mungkin kalau kita misalnya mau di standby kan. Tetapi kalau untuk air panas ya kita gunakan seperlunya aja guys ya, karena wattnya cukup besar ya. Kemudian kelebihan selanjutnya ini bahannya uh, ringan ya guys ya, ringkas tapi bagus menurut saya, nggak yang ringkih atau gimana, nggak ya, maksudnya dari segi bahan ini enteng ya, mudah dipindah-pindah juga. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya guys ya, walaupun mungkin bahannya bukan besi atau sebagainya. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu apa ya? Nah, ini jadi ini mudah diangkat-angkat ya guys ya, untuk kanan kirinya itu ada pengangkatnya, jadi kita mudah untuk memindahkan posisinya. Selanjutnya untuk penggunaannya cukup mudah teman-teman ya. Jadi ini tinggal pencet dan ini ada pengamannya. Menurut saya ini bagus banget. Jadi untuk menghindari anak kita di rumah kalau misalnya mau pencet air panas itu kan, kalau misalnya kita menyalakan itu ya, menurut saya itu salah satu kelebihan juga ya guys ya. Untuk tampilannya di sini sangat bagus. Jadi untuk tampilannya udah jelas di sini ya. Hot, normal, cold. Kemudian juga kita dimudahkan pada saat air galon kosong itu di sini akan ada indikator yang kedip-kedip gitu ya guys ya. Jadi ini mengidentifikasi bahwa galon harus segera diganti atau diisi ulang gitu ya teman-teman ya. Seperti itu menurut saya untuk kelebihannya. Kemudian untuk bagian sini ini mudah dibersihkan ya guys ya. Jadi bisa dibersihkan seperti pada dispenser pada umumnya gitu. Selanjutnya di bagian belakang teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada pembuangan di belakangnya. Jadi itu ketika sudah 6 bulan nanti mungkin kita akan lakukan pembersihan ya. Jadi itu siapa tahu kan tangki di dalamnya pun ada kotor atau sebagainya. Jadi itu salah satu kelebihan juga menurut saya guys ya. Oke, itu kelebihannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kekurangan yang dialami dan saya rasakan. Oke, yang pertama itu masalah airnya. Jadi kalau pertama pakai itu pasti airnya itu agak bau ya guys ya. Dalam arti kayak bau plastik gitu ya guys ya. Jadi untuk pembersihan selangnya teman-teman bisa lihat yang di sini. Ini. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat buku petunjuknya itu harus dibersihkan atau direndam dengan air lemon dan air garam serta air hangat itu selama 30 menit. Namun aktualnya itu kalau cuma 1 kali nggak hilang ya guys ya. Jadi punya saya ini udah 4 kali pencucian. Yang pertama pakai air garam, air panas dan juga jeruk nipis. Ini masih belum, kemudian dilanjutkan dengan
menggunakan Mama Lemon, air garam dan juga air hangat masih juga belum. Dan yang selanjutnya menggunakan jeruk nipis atau jeruk lemonnya sendiri, itu 2 kali dipotong 2, direndam. Yang pertama mungkin sejaman, yang kedua itu sampai semalaman. Nah, setelah itu yang keempat tuh baru mulai nggak ada lagi rasa-rasanya. Itu masih ada sedikit. Rencana saya masih mau 1 kali lagi deh. Jadi memang ini sempat nggak saya pakai gitu ya, gara-gara sekali 2 kali lah kok masih bau gitu kan. Jadi mau makainya juga ragu-ragu gitu ya sih ya. Jadi jatuhnya percuma gitu, hampir percuma juga gitu, ternyata enggak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya masih merasa bau, coba lagi direndam lagi dengan air perasan lemon, air hangat dan juga garam. Itu coba direndam beberapa kali dengan durasi di atas setengah jam ya guys ya. Kalau masih bau, dicoba lagi diulangi seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya sendiri ya, namanya juga dispenser ya guys ya. Pemanasnya kan pasti menggunakan listrik ya. Jadi kalau untuk penggunaan air panas mungkin digunakan secukupnya saja, karena memang pada dasarnya wattnya cukup gede ya guys ya, sampai 400-an watt. Tapi kalau untuk ya sekedar aja ya masih cocok gitu kan, untuk yang sifatnya urgensi atau gimana itu masih worth it gitu guys ya. Oke, yang saya rasakan selanjutnya mungkin ya dengan harga 800 ribuan, dengan fitur yang cukup lengkap ya wajar ya kalau bahannya masih plastik ya guys ya. Tapi di sini walaupun plastik, tidak plastik yang murahan gitu, masih bagus, seperti gitu ya, masih elegan. Mungkin itu ya yang saya rasakan terkait dispenser ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar saya semangat untuk membuat konten dan berbagi informasi seputar barang dan peralatan rumahan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.